Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara dan saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah tanda binatang. Nah, apa itu tanda binatang? Apakah tanda binatang itu sesuatu yang dicap pada kulit seperti tatu, seperti chip komputer yang ditanam di bawah permukaan kulit, atau sesuatu yang terselubung dan tidak kelihatan? Jangan kemana-mana, karena kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya, sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu yang hidup selalu di hatiku, kasih-Mu yang nyata tak akan berakhir mengasihiku. Angka yang dicap pada kulit seperti tatu, chip komputer yang ditanam di bawah permukaan kulit, atau sesuatu yang terselubung dan tidak kelihatan, itu adalah salah satu nubuatan yang paling disalah tafsirkan di seluruh Alkitab. Tapi dalam mempelajari tanda binatang, kita terpaksa menyinggung beberapa hal yang sangat sensitif, mengekspos nama-nama dan menjadi terperinci. Namun diingatkan bahwa pembahasan ini bukan mau menyinggung gereja tertentu, tapi hanya mengungkapkan tanda binatang dan antikristus tersebut. Jadi jangan salahkan admin, karena Alkitab dan sejarahlah yang mengungkapkan hal ini. Jika ada yang salahkan admin, maka Anda sedang salahkan Alkitab dan sejarah, karena perkabaran ini bukan dari admin, tapi dari Tuhan. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa iblis tidak mau Anda dan saya mempelajari pelajaran ini, karena iblis tidak mau banyak yang akan mengetahui kebenaran sesungguhnya. Untuk mempelajari tentang tanda binatang, tolong baca Wahyu 13 ayat 1 sampai 8, ayat 16 sampai 18, Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Dan berdoalah agar Roh Kudus memberi Anda hati yang tulus dan mau mengerti sebelum memulai pelajaran ini. Untuk mengetahui apa tanda binatang itu, kita harus tahu lebih dahulu siapa binatang itu dan apa ciri-cirinya. Nah, Alkitab menggambarkan binatang itu sebagai berikut. Mari perhatikan ayat ini. Dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 8, ayat 16 sampai 18, dikatakan di sana, firman Tuhan katakan, "Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih.
Ayat 16 hingga 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Setelah membaca ayat ini, maka kita mendapati ada 11 poin yang merupakan ciri-ciri binatang tersebut, yaitu keluar dari laut, ayat 1. Gabungan dari 4 binatang di Daniel 7 ayat 2. Naga itu memberikan kekuatan dan taktanya dan kekuasaannya. Ayat 2. Mendapat luka yang mematikan. Ayat 3. Luka yang mematikan itu sembuh. Ayat 3. Merupakan kekuasaan politik yang kuat. Ayat 3 dan 7. Merupakan kekuasaan agama yang kuat. Ayat 3 dan 8. Menghujat Tuhan. Ayat 1, 5 dan 6. Memerangi dan mengalahkan umat Tuhan. Ayat 7. Berkuasa selama 42 bulan atau 1260 tahun. Ayat 5. Memiliki angka 666 ayat 18. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, keluar dari laut, ayat 1. Laut atau air dalam nubuatan berarti bangsa-bangsa atau daerah yang padat penduduknya. Kita boleh lihat itu di dalam Wahyu 17 ayat 5. Jadi binatang itu atau antikristus akan muncul dari antara negara-negara yang sudah berdiri pada waktu itu. Kepausan atau Vatikan, ya seperti yang sudah kita ketahui, muncul di Eropa Barat. Jadi cocok dengan poin ini. Ciri yang kedua, gabungan dari 4 binatang di Daniel 7 dan Wahyu 13. Kerajaan Babylon yaitu singa dalam Daniel 7 ayat 4, mulut singa dalam Wahyu 13 ayat 2. Medo Persia yaitu beruang dalam Daniel 7 ayat 5, kaki beruang pula dalam Wahyu 13 ayat 2. Yunani macan tutul dalam Daniel 7 ayat 6 serupa dengan macan tutul dalam Wahyu 13 ayat 2. Roma binatang bertanduk 10 dalam Daniel 7 ayat 7, bertanduk 10 dalam Wahyu 13 ayat 1. Ada buku dari Henry Retief The Catholic Spirit diterjemahkan oleh Dom Eldham Den, volume 88 dari The 20th Century Encyclopedia of Catholicism, New York Hartshorne Books 1959, halaman 85, mengatakan, kepausan membungkus ajaran-ajaran dongeng dan praktik-praktik ibadah penyembahan dewa-dewi dari keempat kerajaan itu. Dalam beberapa hal, dia atau kepausan telah mengkopi organisasinya dari organisasi Kekaisaran Roma, telah melestarikan dan menggandakan sudut pandang filosofis Socrates, Plato, dan Aristoteles, dipinjam dari kaum barbar dan Kekaisaran Roma, Byzantium, yaitu Roma Timur atau Turki. Tapi selalu mempertahankan ciri-cirinya sendiri, mencerna semua unsur yang ditarik dari sumber-sumber luar sampai terserap total. Ciri yang ketiga, binatang itu memperoleh kekuatan, takhta, dan kekuasaannya dari sang naga. Untuk mengidentifikasi naga itu, kita buka Wahyu 12 di mana umat Tuhan akhir zaman digambarkan sebagai perempuan yang murni. Perempuan yang murni ini digambarkan sedang mengandung dan hampir melahirkan. Naga itu ada di dekatnya, siap menelan bayi itu sesudah dilahirkan. Tapi sesudah lahir, bayi itu mengalahkan sang naga, menggenapi misinya, lalu naik ke takhta Allah. Jelas bahwa bayi itu adalah Yesus yang hampir dibunuh oleh Herodes. Jadi naga itu melambangkan Kekaisaran Roma, di mana Herodes merupakan raja khusus untuk wilayah Palestina pada waktu itu. Kekuasaan di balik rencana Herodes itu tentu saja adalah setan. Boleh lihat dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Banyak sebenarnya bukti sejarah yang mendukung hal ini, namun Edmin hanya memberikan 2 bukti sejarah dari 2 buku ini.
Dikatakan, gereja Roma menjejalkan diri ke kursi kekaisaran Roma di mana gereja sebetulnya merupakan kelanjutan dari kekaisaran. Paus adalah penerus kaisar. Buku yang kedua, gereja Katolik yang perkasa sebetulnya hanya kekaisaran Roma yang dibaptis. Roma direnovasi dan diubah. Ibu kota kekaisaran Roma kuno menjadi ibu kota kekaisaran Kristen. Kantor Pontifex Maximus diteruskan menjadi kantor Paus. Ciri yang keempat, mendapat luka yang mematikan. Luka yang mematikan ditimbulkan pada waktu Jenderal Napoleon yang bernama Alexander Berthier memasuki Roma dan menangkap Paus Pius VI menjadi tawan pada bulan Februari 1798. Napoleon mengumumkan bahwa pada saat Paus itu mati, kepausan berakhir. Paus mati di Prancis Agustus pada 1799. Separuh Eropa berpikir bahwa tanpa Paus, kepausan akan mati. Ciri yang kelima, luka yang mematikan itu sembuh dan seluruh dunia akan menyembahnya. Sejak sembuhnya, kekuatan kepausan telah tumbuh dan membesar sampai saat ini. Dia menjadi organisasi agama, politik, dan pusat kekuasaan di dunia. Meleaki Martin, orang dalam Vatikan dan ahli intelijen, menyingkapkan yang berikut dalam bukunya The Keys of This Blood. Dalam bukunya tentang Paus, dia mengatakan, dia segigi Kaisar Konstantin di zamannya untuk menjadi penguasa dunia. Halaman 49. Dia dilindungi oleh 4 pemerintahan. Halaman 120. Dia adalah orang terkenal di abad ke-20. Halaman 123. Dia adalah teman dekat dari 91 orang pemimpin negara. Halaman 490. Bangsa-bangsa di dunia baginya sudah siap untuk membentuk pemerintahan sedunia yang kuat dengan kendali. Halaman 160. 16.000 jurnalis menyorot kunjungannya ke Amerika Syarikat, halaman 490. Tentang kepausan, Duta Besar Amerika mengatakan bahwa Vatikan tak tertandingi sebagai listening post, pusat informasi, halaman 120. Vatikan sudah tahu pada hari Sabtu apa yang akan terjadi pada hari Senin di tempat manapun di seluruh dunia, halaman 439. Struktur kepausan saat ini sudah siap untuk pemerintahan sedunia, halaman 143. Ciri yang keenam, merupakan kekuasaan politik yang kuat. Ini juga sudah dijelaskan di dalam ciri yang kelima tadi. Ciri yang ketujuh, merupakan kekuasaan agama yang kuat. Ini juga sudah dijelaskan di ciri yang kelima tadi. Ciri yang ke-8, menghujat Tuhan. Kepausan melakukan dosa berupa menghujat Tuhan karena imam-imamnya mengaku bisa mengampuni dosa dan Paus mengaku sebagai Tuhan. Ciri yang ke-9, memerangi dan menganiaya umat Tuhan. Kepausan sudah menganiaya dan membunuh jutaan orang tak bersalah selama zaman kegelapan. Kita boleh mempelajari sejarah zaman kegelapan dan ini sudah terbukti. Ciri yang ke-10, berkuasa selama 42 bulan. Kepausan berkuasa selama 42 bulan, nubuatan. Yang berarti 1260 tahun. Dari tahun 538 sampai 1798. Jadi ciri ke-8 sampai ciri ke-10 juga cocok dengan kepausan. Ciri yang ke-11, memiliki angka 666. Ayat ini berkata, bilangan ini adalah bilangan seorang manusia. Itu jelas di dalam ayat Alkitab. Dan Wahyu 15 ayat 2 mengatakan bahwa angka itu adalah bilangan namanya. Siapa yang muncul di pikiran Anda bila kita memikirkan tentang pemerintahan Vatikan? Tentu saja dalam pikiran kita semua akan ada Paus. Apa nama rasmi Paus? Jabatan Paus adalah Vicarius Filii Aedes, yaitu wakil atau vikaris anak Allah. Wakil anak Allah. Ini terdapat di dalam buku yang bertajuk Answer to Readers Questions Our Sunday Visitor, 15 November 1914. Meleaki Martin dalam buku yang bertajuk The Keys of This Blood menggunakan jabatan ini bagi Paus di halaman 114 dan 122. Catatan kaki bagi Wahyu 13 ayat 18 dalam beberapa Alkitab versi Douay atau Alkitab versi Katolik adalah huruf-huruf numerik
dalam namanya akan membentuk bilangan ini. Mari kita jumlahkan nilai numerik Romawi kuno dari huruf-huruf dalam namanya Paus. Vicarius Filii. Inilah bilangan namanya atau nama resmi kepausan. 666. Saudara dan saudari, kalau angka 666 adalah lambang binatang atau setan, apakah tanda atau lambang kekuasaan Tuhan pula? Kita akan bertemu di video berikutnya. Jadi, bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.